Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita masuk bab 2 yaitu tentang himpunan. Di bagian pertama tentang himpunan yang kita pelajari yaitu tentang definisi, lambang, anggota, dan menyatakan himpunan. Oke, perhatikan ya. Kita mulai dengan definisi himpunan, yaitu kumpulan atau kelompok benda yang telah terdefinisi dengan jelas. Garis bawahi dengan jelas. Semua himpunan merupakan kumpulan, tapi kumpulan belum tentu himpunan. Perhatikan contoh. Yang pertama, kumpulan kota besar di Indonesia. Besar di sini belum tentu jelas. Besar di sini luasnya berapa kita tidak tahu, maka ini bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa yang tinggi. Tinggi di sini tidak dijelaskan berapa meter, maka ini juga bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan binatang berkaki dua. Cukup jelas, ayam, bebek, dan seterusnya. Ini merupakan himpunan. Yang keempat, kumpulan buku-buku tipis. Tipis di sini tidak jelas berapa lembar halamannya, maka ini juga bukan himpunan. Yang kelima, kumpulan siswa yang beratnya di atas 35 kg. Sudah terdefinisi dengan jelas di atas 35 kg, maka ini himpunan. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini juga sudah jelas, maka ini dikatakan himpunan. Saya harap kalian sudah bisa memahami yang mana merupakan himpunan dan mana yang tidak himpunan. Perhatikan saja sifatnya, sudah terdefinisi dengan jelaskah atau belum. Kita lanjut ke lambang himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi himpunan itu ditulis dengan huruf kapital. Himpunan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian bagaimana anggotanya? Anggota himpunan itu dinyatakan dengan huruf kecil. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma dan diletakkan dalam kurung kurawal. Kita masuk ke contoh. Pertama, himpunan huruf vokal. Dapat ditulis huruf vokal saya lambangkan dengan huruf V kapital. V sama dengan dibuka dengan kurung kurawal, yaitu A, I, U, E, O. Anggotanya huruf kecil, dipisahkan dengan tanda koma, ditutup lagi dengan kurung kurawal. Yang kedua, himpunan bilangan cacah. Bisa kita tulis C, nama himpunannya huruf kapital, sama dengan buka kurung kurawal, mulai dari 0 ya, bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, 4, banyak ya, 5, 6, dan seterusnya. Kata dan seterusnya bisa kita ganti dengan titik 3 kali. Jadi titik 3 kali ini berarti anggotanya tidak terbatas, menggantikan kata dan seterusnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat, bagaimana kita menuliskannya? Nama himpunannya kita misalkan huruf B. Sama dengan bilangan bulat itu kan dimulai dari negatif tak terhingga. Kita tidak tahu negatif tak terhingganya itu berapa, maka kita mulai dengan titik-titik. Baru kita ambil angka bebas, yang penting bilangan bulat. Saya ambil di sini -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik-titik lagi baru tutup kurung kurawal. Jadi yang titik-titik ini menyatakan dan seterusnya ya. Dia tidak terbatas. Yang keempat, himpunan huruf pembentuk kata matematika. Saya misalkan dia himpunan D. Kata matematika, hurufnya apa-apa aja, yaitu M, A, T, E, I, dan K. Lihat ya,
matematika, himpunan D kita buat, tapi hurufnya cuma kita ambil yang 6 saja, M-A-T-E-I-K. Kenapa? Perhatikan keterangannya. Keterangan di sini saya buat contoh 1 dan 4, 1 dan 4 itu himpunan berhingga. 1 dan 4 itu himpunan berhingga. Kenapa berhingga? Karena dia terbatas. Ya, tidak ada titik-titiknya tadi. Nah, contoh 2 dan 3 disebut himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena dia tidak terbatas, yang ada titik-titiknya tadi. Oke. Nah, yang keterangan ketiga, contoh 4. Apabila ada objek yang berulang, cukup ditulis sekali. Tadi kan kata matematika. Di sini ada huruf M yang berulang 2 kali. Huruf A ada yang berulang 3 kali. Huruf T ada yang berulang 2 kali. Maka cukup ditulis sekali saja. Makanya himpunan D tadi M-A-T-E-I-K. Bukan M-A-T-E-M-A-T-I-K. Ya. Jadi kalau ada yang dia berulang cukup ditulis sekali saja. Oke, sekian tentang lambang himpunan. Kita lanjut ke anggota himpunan. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan seperti ini, seperti huruf E ya. Dibaca elemen atau anggota. Jika X anggota A, maka ditulis X elemen A. Jika X bukan anggota A, maka ditulis X bukan elemen A. E-nya dicoret. Oke. Jadi kalau anggota pakai E, tapi kalau bukan anggota E-nya dicoret. Oke ya. Saya kasih contoh. Sapi. Sapi itu kan anggota himpunan herbivora, maka sapi elemen himpunan herbivora. Kemudian 0. 0 bukan bilangan prima, berarti 0 E-nya dicoret, himpunan bilangan prima. Oke ya, cukup paham ya kalau tentang penulisan. Berarti kalau yang anggota ada E-nya, kalau bukan anggota E-nya dicoret. Oke. Kita masuk ke banyak anggota himpunan. Apa itu? Banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. NA pakai kurung ya, kurungnya kurung biasa. Contoh, himpunan Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 11 dan 20. Nyatakan anggota Z dan tentukan NZ. NZ tadi banyak anggota himpunan. Oke, saya lingkari ini ya. Jadi banyak anggota himpunan itu kita tulis NA. Oh ya, kemudian banyak anggota himpunan itu biasanya dia dinamakan dengan kardinalitas. Oke ya. Jadi kalau ada kata kardinalitas atau kardinal itu juga artinya banyak anggota himpunan. Kembali ke contoh tadi, himpunan Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 11 dan 20. Nyatakan anggota Z dan tentukan kardinal Z atau banyak anggota Z. Oke. Kita jawab Z sama dengan himpunan bilangan ganjil antara 11 dan 20. Pakai kurung kurawal jangan lupa. 11 bilangan ganjil. 11 kan di antara 11 berarti 13, 15, 17, 19. Habis kita tutup. Oke, berapa kardinalnya atau berapa banyak anggota himpunannya? Cukup ditulis NZ. Ada berapa? Hitung saja. 1, 2, 3, 4. Jadi kardinalnya atau NZ-nya sama dengan 4.
4. Oke, soal selesai. Oke, kita lanjutkan dengan menyatakan himpunan atau penyajian himpunan. Menyajikan himpunan ada 3 cara. Yang pertama, cara mendaftar atau tabulasi, atau ada juga di buku lain namanya roster, ada juga di buku kalian namanya enumerasi. Yang kedua caranya yaitu kata-kata, dengan kata lain deskripsi. Yang ketiga, menyajikan himpunan itu dengan cara notasi, atau ada di buku lain bersyarat atau rule. Oke, kita paparkan atau kita jelaskan satu persatu ya. Dimulai dengan cara tabulasi atau enumerasi atau mendaftar. Apa maksudnya? Menyajikan himpunan dengan cara mendaftar yaitu anggota himpunannya ditulis dalam kurung kurawal dan antara anggota satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Anggotanya ditulis dalam kurung kurawal dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Contohnya di sini saya kasih himpunan B. B sama dengan Januari, Juni, Juli. Ini Januari, Juni, Juli anggotanya ya. Himpunannya himpunan B. Ini menyatakan himpunan nama bulan berawalan huruf J. Ya, cukup jelas ya. Oke. Kemudian menyajikan himpunan dengan kata-kata. Bagaimana menyajikan himpunan dengan kata-kata atau deskripsi? Itu maksudnya dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Sifatnya apa? Contoh ya, himpunan B adalah himpunan nama bulan berawalan huruf J. Jadi kita tuliskan semuanya sifat dari himpunan itu ya. Jadi himpunan nama bulan berawalan huruf J. Sifatnya yang kita tulis, bukan anggotanya yang kita tulis. Atau bisa juga saya bikin menjadi himpunan B sama dengan kurung kurawal, di sini buka dan tutup, nama bulan berawalan huruf J. Kenapa di sini kurung kurawal? Kurung kurawal di sini menggantikan kata himpunan. Jadi kalau udah ada kurung kurawal, kita bacanya himpunan nama bulan berawalan huruf J. Tapi kalau udah ada kata himpunan di sini, tidak usah ditulis lagi kurung kurawal. Oke. Contoh kedua, A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Itu sifatnya. Bisa juga kita tulis pakai kurung kurawal. Himpunan A adalah bilangan ganjil antara 1 dan 10. Pakai kurung kurawal. Kita lanjut penyajian himpunan dengan cara notasi atau bersyarat atau rule. Bagaimana caranya? Anggotanya dilambangkan dengan huruf, kemudian diikuti dengan sebuah garis dan syarat keanggotaan dari himpunan tersebut. Kita ambil contoh saja supaya kalian mengerti. Di sini saya ambil himpunannya himpunan A, huruf besar ya. Kemudian anggotanya pakai X, buka dengan kurung kurawal. Lalu di sini ada garis X lebih besar 4. Terus ada koma, X elemen himpunan bilangan asli. Tutup lagi dengan kurung kurawal. A itu nama himpunannya huruf kapital, X di sini anggota himpunan A, X lebih besar 4 itu artinya batas himpunannya. Lebih besar 4 berarti 5, 6, 7 dan seterusnya. X elemen himpunan bilangan asli itu syaratnya atau sifatnya. Dia lebih besar 4 tapi harus bilangan asli. Jadi seperti inilah cara penulisan notasi. Bisa kalian pahami dengan melakukan atau mencoba-coba atau melihat contoh yang ada di buku kalian ya.
Bagaimana Bu cara membacanya? Cara membacanya perhatikan. Himpunan A adalah himpunan dengan anggota X. Himpunan dengan anggota X. Di mana, ya garis ini bacanya di mana X lebih dari 4, X lebih dari 4, dan X anggota himpunan bilangan asli. Saya ulangi cara membacanya. Himpunan A adalah X di mana X lebih dari 4 dan X anggota himpunan bilangan asli. Jadi seperti itu cara penulisan himpunan dengan cara notasi. Saya ambil contoh soal satu saja. Contohnya diberikan himpunan P yaitu 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8 ini enumerasi ya atau tabulasi. Tentukan bentuk tabulasi tersebut ke dalam pernyataan dengan metode deskripsi dan metode notasi. Jadi yang enumerasi ini mau kita bikin ke deskripsi dan mau kita bikin ke notasi. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita buat pertama dengan deskripsi ya atau kata-kata. 0, 2, 4, 6, 8. Kalian lihat dulu ini sifatnya apa ini? Ini bilangan apa dulu? Bilangan genap. Ya, bilangan genap. Bilangan genap positif. Ya, nggak ada negatifnya di sini kan? Atau juga bilangan cacah. Bilangan cacah yang genap. Oke, himpunannya himpunan P. Ya, P adalah, jadi kan pakai kata-kata ya, himpunan bilangan cacah yang genap. Bilangan cacah genap. Bilangan cacah yang genap kan banyak, 8, 10, 12 ya. Tapi di sini sampai 8 saja, maka kita taruh batasnya bilangan cacah yang genap tapi sampai angka berapa? Makanya himpunan bilangan cacah genap kurang dari 10 ya. P adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 10. Itu kata-katanya. Bagaimana dengan notasinya? Oke, kita tulis huruf P himpunannya ya. Terus sama dengan kurung kurawal. Terus kita bikin anggotanya X. Pakai garis. Ya, mulai dari batasnya. Batasnya itu apa? Kurang dari 10. Berarti X kurang 10. Kemudian sifatnya atau syaratnya pakai koma. X elemen himpunan bilangan cacah genap. Himpunan bilangan cacah genap. Oke, tutup. Ya, jadi P sama dengan anggota X, di mana X kurang dari 10, X-nya anggota himpunan bilangan cacah genap. Ya. Jadi sampai sini dulu saya jelaskan tentang himpunan bagian pertama. Kalian perhatikan baik-baik, kalian ulangi, kemudian coba kalian baca buku yang ada.
Semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian mengerti ya.